Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Dr. Ingdidi Prastianto, STMT. Yang kami hormati, Pembina Engineering Research Club tahun 2024, Bapak Ahmad Mustamil Hoiron, SPD, MPD. Yang kami hormati, Majelis Pertimbangan Organisasi Engineering Research Club Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang tahun 2024. Yang kami hormati, Ketua Engineering Research Club tahun 2024, Saudara Saka Kusuma Nurjati. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Webinar PKM tahun 2024, Alvan Surya Herlambang. Yang kami hormati, segenap tamu undangan Lembaga Kemahasiswaan, Badan Semi Otonom, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang tahun 2024. Dan segenap peserta webinar PKM tahun 2024, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berjumpa dalam acara Webinar PKM tahun 2024 dengan tema Mengoptimalkan peran mahasiswa dalam mengembangkan inovasi, kreativitas, serta keilmiahan dalam program kreativitas mahasiswa guna mewujudkan mahasiswa berprestasi dan berkompeten di era 5.0. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya, Fernanda Noverina, selaku Master of Ceremony, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Fakultas Teknik. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, acara inti. Acara yang kelima, pembacaan doa. Acara yang keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan tamsiah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Pelaksana Webinar PKM tahun 2024. Kepada Saudara Alvan Surya Herlambang, waktu dan tempat kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera bagi kita warahmatullahi. semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atau yang mewakili Bapak Dr. Ing Didik Prastianto STMT. Yang terhormat Pembina Engineering Research Club tahun 2024 Bapak Dr. Ahmad Mustamil Khairon SPD MPD. Yang terhormat Ketua Engineering Research Club tahun 2024 Kak Saka Kusuma Nurjati. Dan yang saya hormati rekan-rekan MPO serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, perkenankanlah saya mengawali sambutan ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berpartisipasi dalam webinar program kreativitas mahasiswa yang diadakan secara virtual pada pagi hari ini. Program kreativitas mahasiswa atau yang kita kenal sebagai PKM merupakan salah satu upaya strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. PKM tidak hanya berfungsi sebagai katalisator pengembangan kapasitas intelektual, keterampilan ilmiah, soft skill, tetapi juga sebagai wadah aktualisasi diri dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Seperti yang diungkapkan oleh Csikszentmihalyi pada tahun 1996 dalam karyanya Creativity, Flow, and the Psychology of Discovery and Invention. Kreativitas adalah setiap tindakan, ide, atau produk yang mengubah domain yang ada atau yang mengubah domain yang ada menjadi yang baru. Melalui PKM ini kita berharap memiliki sebuah kesempatan untuk mewujudkan perubahan positif dalam berbagai domain keilmuan. Dan juga di era disrupsi seperti ini, kreativitas dan inovasi menjadi kunci sebuah keberhasilan. Annabelle tahun 1996 dalam Creativity in Context menegaskan bahwa kreativitas adalah produksi ide-ide baru dan bermanfaat di bidang apapun. Melalui PKM, kita mendorong lahirnya ide-ide segar yang dapat memberikan solusi baru bagi permasalahan nyata di masyarakat. Kepada seluruh peserta, saya mengajak teman-teman semua peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Absorpsi pengetahuan dan wawasan yang Anda dapatkan hari ini diharapkan dapat menjadi sebuah fondasi yang kokoh dalam menyusun proposal PKM yang inovatif dan bertambah. Akhir kata, semoga acara ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua oleh Ketua Engineering Research Club tahun 2024 atau yang mewakili kepada Saudari Diva Trisa. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Mustamil Khairon selaku Pembina Energi. Yang saya hormati Ibu Dr. Eni Widya Agustin MKM selaku pemateri pada kegiatan webinar PKM tahun 2024. Lalu yang saya hormati Saudara Alvan Surya Herlambang selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Webinar PKM. Yang saya banggakan seluruh panitia yang mempersiapkan seluruh rangkaian acara pada hari ini. Dan yang saya banggakan pula peserta webinar PKM pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti acara webinar PKM pada hari ini. Acara webinar PKM merupakan acara rutinan yang diadakan oleh BSO Energi FT UNES, yang dimana acara ini diselenggarakan selama 2 hari. Yaitu pada hari pertama kita akan mengenali PKM secara umum dan pada hari kedua nanti kita akan
mengadakan sebuah FGD yang tentunya kita akan menghadirkan mentor-mentor hebat yang dapat nanti teman-teman perhatikan untuk pengalaman dan bisa direalisasikan. Nah, tujuan diadakannya webinar pada hari ini diharapkan teman-teman nantinya tentunya dapat memahami PKM lebih dalam dan diharapkan dapat submit juga di tahun depan. Lalu harapan selanjutnya diharapkan teman-teman dapat mengikuti acara webinar PKM pada hari ini dan hari esok. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang ketiga oleh pembina Engineering Research Club tahun 2024 atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eni, pemateri workshop PKM pada kesempatan kali ini, yang saya banggakan teman-teman penggawa energi serta peserta workshop PKM tahun 2024. Di sini saya mewakili pembina energi pada kesempatan pagi hari ini yang beliau berhalangan hadir untuk sambutan dan membuka acara workshop PKM pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah, zaman terang benderang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah, teman-teman semuanya dapat hadir dan dapat mengikuti acara workshop PKM yang diselenggarakan oleh BSO Engineering Research Club, dan kesempatan kali ini juga sangat luar biasa bagi teman-teman semuanya yang telah mengikuti dan yang telah hadir pada pagi hari ini serta hingga esok nanti. Bahwasanya untuk workshop PKM ini memang suatu energi memudahkan teman-teman semuanya, khususnya di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang maupun dari universitas lainnya yang join untuk workshop PTM pada pagi hari ini. Semoga dari teman-teman semuanya dapat mengikuti acara hari ini dengan ada di karena bahwa ini adalah ajang berorganisasi dengan pada mahasiswa semuanya, dan teman-teman bisa kalian sudah lolos ataupun lolos timnas, dan yang belum lolos nanti bisa di tahun depan dengan acara seperti ini itu bisa mengevaluasi diri ataupun menambah ilmu baru lagi bagaimana sih caranya trik mengikuti PKM biar lolos pendanaan ataupun sampai dengan timnas gitu. Dan semoga saya harapkan dari teman-teman semuanya setelah mengikuti ini ilmunya dapat bermanfaat dengan baik dan dapat diimplementasikan untuk tahun depan. Jadi sehingga khususnya di lingkungan Fakultas Teknik dapat mengikuti berbagai workshop PKM yang lainnya juga diperbolehkan, dan setelah mengikuti workshop PKM ini diharapkan nanti dapat submit proposal lebih banyak lagi di tahun ini dan lolos pendanaan lebih banyak lagi serta sampai di tahap timnas nantinya tahun depan. Dari saya itu aja, dan dari pembina energi juga menyampaikan pesan dari saya untuk membuka acara workshop PKM pada pagi hari ini.
Baik, untuk membuka workshop PKM pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama untuk acara workshop PKM tahun 2024, saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi saya terima kasih teman-teman semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama. Hadirin dimohon untuk menyalakan fitur kamera yang ada dalam Zoom. Sesi foto bersama akan dilakukan pada hitungan ketiga. Kepada operator yang bertugas, dipersilakan. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Demikian serangkaian acara webinar PKM tahun 2024. Tanpa mengurangi rasa hormat bagi tamu undangan yang memiliki agenda lain, dipersilakan melanjutkan agendanya masing-masing. Acara yang keempat, acara inti. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator utama, yakni Saudara Rizky Farizal. Sebelum waktu dan tempat dipersilakan, kiranya saya akan membacakan CV dari Saudara Farizal. Saudara Rizky Farizal Putra memiliki latar belakang yang mengesankan. Beliau merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Teknik Kimia angkatan tahun 2022. Beliau memiliki beberapa works experience, yaitu yang pertama, Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun 2024 sampai sekarang. Yang kedua, Engineering International Conference pada Juli 2024. Lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa atau PKMPI pada April 2024 sampai sekarang. Lolos pendanaan intensif pada program kreativitas mahasiswa atau PKM GFT pada tahun 2024 dan masih banyak lagi. Saudara Rizky Farizal memiliki beberapa honors and awards. Yang pertama, Gold Medal of Global Youth Innovators Competition, Intensive Funding Award of PKM GFT, Bank Indonesia Scholarship Award. Untuk pengalaman organisasi sendiri, Saudara Farizal memiliki beberapa pengalaman, yaitu pertama, Engineering English Club pada tahun 2024 sampai sekarang sebagai Vice Chairman. Engineering Research Club pada tahun 2023 sampai sekarang sebagai Research and Technology Staff. Dengan semangat dan pengetahuan yang dimiliki, Saudara Rizky Farizal akan membimbing kita pada sesi ini dengan baik. Mari kita berikan sambutan yang hangat untuk beliau. Waktu dan tempat kami silakan. Kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo teman-teman semua, kenalkan saya Muhammad Rizky Fadil Putra sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada kegiatan pada pagi hari ini. Oke, mungkin aku mau tanya nih kepada teman-teman peserta, gimana nih kabarnya teman-teman? Mungkin bisa tulis di kolom chat ya. Iya, baik. Oke. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dan nantinya dapat mengikuti acara ini hingga akhir gitu. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus berkembang dan berproduktivitas. Oke, mungkin aku mau nyapa teman-teman di sini.
teman-teman dari mana nih? Dari fakultas teknik atau fakultas lain gitu. Bahkan ada yang dari luar UNES gitu. Mungkin bisa saya hai di kolom chat menyebutkan fakultas mana atau dari univ mana gitu. Tapi ada yang dari FBS, keren. Oke, teknik dong Kak. Oke, dari teknik. Oke, yang lain mana nih? Ada yang dari luar UNES gak ini? Ada yang dari Unisma, Unisma 5. Oke, mungkin karena di sini teman-teman udah siap gitu, mungkin aku mau jelasin dulu terkait acara hari ini adalah sebuah rangkaian acara tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Semi Otonom Engineering Research Club Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, yakni webinar PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa pada tahun 2024. Nah, harapannya nanti dari teman-teman semua dapat mengikuti acara ini dengan seksama hingga akhir nanti. Oke, mungkin dari teman-teman sini kelihatannya sudah agak sabar gitu dan penasaran banget. Kita tuh sini bakal mau ngebahas apa aja sih. Jadi untuk kegiatan webinar PKM ini nantinya akan dilaksanakan dalam jangka 2 hari, di mana pada hari ini merupakan day one dan untuk besok hari adalah day two-nya. Maka dari itu, untuk hari ini kita bakalan ada satu pembicara yang tentunya berpengalaman dan keren banget gitu terkait dengan seputar program kreativitas mahasiswa atau PKM, dan tentunya nanti bakal dijelasin terkait pengertian dari PKM, lalu tips and trick gimana sih caranya kita untuk lolos pendanaan sampai menuju di PIMNAS seperti itu. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa mengikuti hingga akhir dan dapat bermanfaat banget, terutama bagi teman-teman yang memiliki ketertarikan dalam bidang PKM dan di tahun depan mau mencoba mensubmit proposal gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke pembicara kita yang pastinya akan disampaikan oleh pemateri eh, yang keren banget dan teman-teman tentunya sudah pada tahu gitu pembicara kita tuh siapa, karena kan sebelumnya teman-teman udah lihat tuh terkait di flyernya sebelum teman-teman daftar gitu. Jadi untuk pemateri kita itu ada Bu Dr. Eni Widya Agustin MKM. Beliau merupakan dosen dari Pendidikan Tata Kecantikan S1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, di mana Bu Eni juga aktif mengikuti dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bu Eni juga setiap tahunnya sering menjadi dosen pendamping dari tim PKM mahasiswa. Oke, mungkin uh, untuk Bu Eni, oke, karena udah Bu Eni sudah hadir, mungkin mari kita sambut kepada Bu Eni. Halo Bu Eni, Halo Mas Rizky, selamat pagi semuanya, adik-adik mahasiswa. halo Bu. Gimana nih Bu kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, kemudian tetap semangat ya membimbing adik-adik untuk menuju PIMNAS berikutnya. Alhamdulillah Bu. Oke Bu. Mungkin karena dari Bu Eni juga sudah hadir gitu dan apa namanya sudah siap untuk melakukan pemateri, nantinya mungkin langsung aja untuk sesi ini nantinya Bu Eni akan menyampaikan materinya selama 40 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 20 menit. Oke, siapkan fokus terbaik Anda kepada Bu Eni Widya Agustin MKM. Time is yours. Sih, eh, mungkin bisa dibantu untuk share ininya ya, share screen materi yang sudah saya kirimkan kemarin. Ya, oke, terima kasih. Eh, Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Ya, salam sejahtera untuk semuanya ya. Semoga semuanya ini makin semangat ya untuk
menghadapi PKM di tahun 2025. Tentu saja PKM ini memang harus kita persiapkan ya jauh-jauh hari, karena kalau tidak dipersiapkan jauh-jauh hari, nanti hasilnya juga tidak akan bagus. Kalau dari itu, pada kesempatan kali ini, terima kasih saya sudah diberi kepercayaan untuk bisa memandu adik-adik atau memberikan sedikit pengetahuan saya ya dalam bidang PKM kali ini. Nah, tadi sudah disapa juga oleh moderator, ternyata ada juga ya dari universitas lain. Selamat bergabung ini dari mana tadi Mas? Ada yang dari Unisma, Bu. Unisra ya, dari Unisra. Oke, selamat bergabung. Kemudian yang di luar FT ini juga ternyata banyak juga ya, ada yang dari FBS dan fakultas-fakultas lain. Selamat bergabung, selamat belajar bersama-sama ya. Oke, baik. Ini saya masih mengacu pada materi yang saya berikan ini masih mengacu pada panduan umum PKM tahun 2024 ya, karena memang panduan ini selalu dirilis setiap tahunnya sehingga ini yang paling terbaru dan saya juga menggunakan yang langsung dari Belmawa Kemendikbudristek. Oke, next. Ya, apa sih PKM itu? Tadi sudah dijelaskan juga ya di pembukaan oleh Ketua Panitia workshop ini bahwa PKM itu merupakan program kreativitas mahasiswa yang diadakan oleh Belmawa setiap tahunnya. Nah, PKM ini itu menggarap relung kreativitas. Jadi di sini pengetahuan akademis, kemudian keterampilan berpikir, keterampilan manajemen, dan keterampilan komunikasi dari mahasiswa itu digali, ya, digali dalam bentuk suatu program kreativitas mahasiswa. Nah, dari PKM ini nanti diharapkan mahasiswa itu dapat berkreativitas, memunculkan ide-ide inovasi ya berdasarkan pengetahuan, teknologi, kemudian apa namanya kreativitas dan inovasi ini tentu saja yang harus bisa diwujudkan gitu ya. Oke, next. Nah, kreativitas ini berfokus pada apa sih? Berfokus pada ide-ide baru. Ya, ide-ide baru yang inovatif, yang dapat diwujudkan dalam bentuk bisa produk, ya, bisa juga metode atau hal-hal lain yang sifatnya terbarukan. Ya, jadi di PKM ini itu harus ada novelty-nya, begitu ya. Oke, next. Adik-adik saat menyusun proposal atau apa namanya PKM ini ya, proposal PKM ini harus memahami makna dari kreativitas. Apa sih kreativitas itu? Kreativitas itu bermuncul dari suatu ide, ya, di mana ide itu bisa diwujudkan, kemudian bisa dikembangkan, bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Ya. Next. Nah, ide-ide yang menonjol, kemudian kreativitas yang menonjol, yang tentu saja bisa bermanfaat, itu nanti yang akan lolos dan bisa didanai dan juga bisa masuk ke dalam PIMNAS. Jadi di sini adik-adik dituntut ya untuk memunculkan semua kreativitas, semua ide, semua inovasi. Tentu saja inovasinya itu harus mempunyai nilai kebermanfaatan dan bisa diimplementasikan, gitu ya, supaya nanti bisa mendapat pendanaan dan bisa lolos ke tahap selanjutnya yaitu PIMNAS. Next.
Berikut adalah tahapan PKM. Jadi pada awal ini adik-adik diminta untuk menulis proposal. Nah, proposal ini nanti sesuai dengan bidang atau skema yang akan dipilih. Tentu saja nanti ada beberapa skema yang ditawarkan oleh Belmawa, ya. Kemudian proposal ini disusun sebaik-baik mungkin dengan pendampingan dari dosen pendamping ya atau dosen pembimbing serta mungkin dari mentor-mentor universitas. Kalau di Universitas Negeri Semarang, alhamdulillah kita didukung juga oleh pembina KI di universitas ya, sehingga proposal yang nanti akan adik-adik submit itu nanti akan dimonef oleh dosen-dosen pembina KI di tingkat universitas, sehingga nanti akan digodok kembali, kemudian nanti akan direview oleh dosen-dosen pembina universitas supaya nanti proposalnya ini bisa lebih berbobot lagi ya, dan nanti akan harapannya akan bisa lolos sampai ke tahap pendanaan. Ya, nah, saat pendanaan ini maka adik-adik sudah mulai melaksanakan PKM, di mana PKM ini dilaksanakan selama 3-4 bulan. Dan selama pelaksanaan itu nanti ada tahapan namanya PKP 2. PKP 2 ini adik-adik presentasi untuk memaparkan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama proses pendanaan. Ya. Nah, kemudian pada PKP 2 ini untuk grup-grup atau tim-tim atau mahasiswa yang presentasinya bagus nanti akan mendapatkan award, ya, akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan sertifikat terbaik di PKM Award ini. Nah, setelah itu kemudian nanti akan ada pengumuman kembali dari Belmawa siapa saja yang lolos ke dalam PIMNAS, gitu ya. Oke. Untuk tahun ini PIMNASnya nanti ada di bulan Oktober. Nah, alhamdulillah ini FT lolos 2 tim ya yang ke PIMNAS, termasuk Mas Tegar ini tadi ya. Selamat Mas Tegar untuk PKM GFT-nya bisa lolos ke PIMNAS. Ya, dan juga ada satu lagi PKMPI ya yang lolos juga di PIMNAS. Ya, semoga nanti bisa sukses dan bisa mendapatkan medali. Ya, oke, next. Nah, untuk pelaksanaan PKM ini dilaksanakan secara daring dan luring. Untuk daringnya adalah tahap pada pelaksanaan sampai PKP 2 dilaksanakan secara daring. Untuk PIMNASnya nanti dilaksanakan secara luring. Ya. Next. Ya, adik-adik tidak perlu khawatir untuk membuat suatu proposal. Ini dari Belmawa setiap tahunnya sudah mempublish buku panduan, ya, baik itu panduan umum maupun panduan dari setiap skema. Jadi adik-adik harus berpedoman pada buku panduan ini, jangan sampai keluar dari buku panduan. Kemudian diikuti semuanya dari buku panduan itu, dari kaidah penulisannya, kemudian isi-isi yang harus ada di dalam proposal itu, kemudian bagaimana cara untuk menyusun anggaran, ya harus sesuai dengan buku panduan yang ada. Next. Nah, untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan PKM pada tahun 2024 ini berbeda dengan PKM yang tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu itu tidak dibatasi ya, tetapi pada tahun 2024 ini ada pembatasan, jadi hanya boleh satu mahasiswa mengusulkan satu proposal pada PKM pendanaan, kemudian
1 PKM untuk yang intensif. Ya, kalau dulu bisa double ya, boleh mendaftar ke PKM pendanaan secara double, misalnya RE dan K itu masih bisa, tetapi untuk tahun 2024 ini hanya dibatasi hanya 1 skema aja untuk pendanaan dan atau 1 proposal untuk PKM yang intensif. Intensif itu ada AI dan GFT, ya. Nah, untuk anggotanya ini masih sama, berjumlah 3 sampai 5 mahasiswa per kelompok. Kemudian pelaksanaannya dilaksanakan selama 3 sampai 4 bulan. Untuk luarannya ada laporan kemajuan, laporan akhir, produk PKM, dan akun media sosial. Next. Nah, untuk luaran yang berupa akun media sosial, ini kalian boleh menggunakan anggaran dari Belmawa sebesar maksimum 500.000 ya untuk pengiklanan di media sosialnya. Nah, untuk pengiklanan media sosial ini nanti ada tanggal-tanggal tertentu di mana adik-adik harus mempublish dari luaran tersebut. Nah, tidak boleh terlewat ya, tidak boleh maju ataupun tidak boleh terlewat dari tanggal yang sudah ditetapkan oleh Belmawa. Bisa akun media sosialnya ini berupa Instagram, bisa juga Facebook, bisa TikTok, YouTube dan sebagainya. Next. Oke. Untuk penilaian pada PKM ini ada 2 tahap ya, yaitu penilaian administrasi dan penilaian substansi. Penilaian administrasi ini nanti terkait pada tata tulis ya, tata tulis, kemudian kelengkapan dari lampirannya ya, tetapi kalau penilaian substansi ini terkait pada isinya. Next. Nah, kalau mau PKM-nya lolos di tahap pendanaan, ini harus melalui tahap reviewer. Nah, reviewer ini wajib ya sebetulnya dilaksanakan supaya apa yang sudah adik-adik tulis, ya, apa yang sudah adik-adik buat di dalam proposal itu bisa direview oleh dosen pendamping ataupun dosen-dosen pembina karya ilmiah di tingkat universitas, sehingga nanti akan dihasilkan kualitas proposal yang baik ya. Oke, next. Untuk jenis PKM ini ada 2, yaitu PKM pendanaan dan PKM insentif. Untuk pendanaan ini ada 8 skema, yaitu PKM RE, PKM RSH, PKM K atau PKM kewirausahaan, PKM pengabdian masyarakat, PKM penerapan iptek, kemudian Karsa Cipta, karya inovasi, dan PKM VGK atau video gagasan komunikatif ya. Kemudian untuk yang insentif ini ada 2, yaitu GFT dan PKM artikel ilmiah. Next. Ya, pada PKM ini ada ketentuannya ya, ada ketentuan secara khusus di mana pada PKM RE ini kriteria keilmuannya itu harus sesuai dengan bidang ilmunya. Misalnya kalau dari kimia ini ya yang ada hubungannya dengan kimia ya atau teknik kimia. Kemudian untuk yang misalnya tadi dari tata kecantikan berarti membuat suatu produk untuk bidang kecantikan gitu ya, yang dari mesin mungkin juga ada hubungannya dengan mesin, sehingga ini harus terkait atau sesuai dengan bidang
ilmunya. Bisa juga berkolaborasi dengan lintas bidang yang lain, tetapi masih dalam satu jalur ya. Misalnya PKM RE untuk produk kecantikan tentu saja bisa berkolaborasi dengan dari prodi farmasi, kemudian prodi kimia atau MIPA gitu ya untuk menunjang dari penelitiannya gitu ya. Kemudian tadi sudah jumlah mahasiswanya adalah 3 sampai 5. Ini bisa dari D3 sampai S1. Tetapi ini tidak boleh timnya itu di luar universitas ya, harus satu universitas. Ya. Kemudian untuk laporan luaran wajibnya, ini ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan akun media sosial. Sepertinya ini untuk luaran wajibnya ini hampir rata-rata sama, yang membedakan hanya pada PKMK ya. PKMK itu harus ada produk dan aktivitas usaha. Kemudian untuk PKMPI ini harus ada buku pedoman mitra. Untuk PKM pengabdian masyarakat juga harus ada pedoman mitra. Dan ini ya untuk VGK ini juga harus ada video YouTube-nya. Rata-rata laporan kemajuan dan laporan akhir ini harus dibuat dan harus diunggah oleh adik-adik pengusul PKM. Gitu ya. Nah, untuk riset sosial humaniora atau RSH ini juga harus sesuai dengan bidang ilmunya. Biasanya ini untuk prodi-prodi yang ada kaitannya dengan kebudayaan, kesenian gitu ya. Berarti ada di FISIP, FIPP, FBS, ini bisa untuk mengusulkan PKM-nya di bidang RSH. Untuk kewirausahaan ini tidak harus bidang keilmuannya, jadi semua bidang boleh karena nanti akan ada kolaborasi juga ya, misalnya dari teknik mau kolaborasi dengan FEB bisa ya, atau FEB mau membuat suatu produk untuk kegiatan kewirausahaan juga boleh. Jadi untuk PKMK, PKM PM ini tidak harus pada bidang keilmuannya. Nah, untuk yang IPTEK ini harus sesuai dengan bidang keilmuannya. Yang Karsa Cipta juga bidang keilmuan. Biasanya untuk IPTEK karena ada penerapan teknologi ya. Ini Fakultas Teknik ini yang banyak yang bisa mengembangkan. Kemudian untuk KC ini juga ada hubungannya dengan Karsa Cipta ya. Ini harus sesuai dengan bidang keilmuannya. Oke, untuk yang KI karya inovatif mahasiswa ini berarti suatu produk yang ada hasil karya fungsionalnya ya. Ini biasanya teknik-teknik elektro ini ya yang bisa menciptakan suatu produk yang karya inovatif ya. Kemudian PGK tidak harus sesuai dengan bidangnya. GFT dan AI ini juga tidak harus sesuai dengan bidangnya. Nah, untuk yang AI ini bisa diambil dari kegiatan-kegiatan, misalnya dari Prigel, kemudian dari Lantip, atau kegiatan dari KKN. Ini bisa adik-adik usulkan untuk dibuat PKM ke AI, gitu ya. Kalau yang PKM PM dan PKMPI ini bedanya adalah untuk yang pengabdian masyarakat ini mitranya tidak mitranya itu mitra yang non profit ya, tapi kalau yang PKMPI ini mitranya harus mitra yang profit gitu ya. Oke, next. Nah,
Untuk pendanaan dan intensif ini ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi oleh adik-adik, di mana pada PKMRE ini harus ada validitas data dan keterbaruan ide. Ya, jadi kalau RE ini karena bentuknya penelitian, jadi datanya itu harus tervalidasi dengan akurat. Ya, semakin banyak kalian menganalisis datanya, maka penelitiannya juga akan semakin bagus, sehingga ada kemungkinan untuk bisa didanai atau lolos dalam PIMNAS, gitu ya. Nah, untuk PKM PI dan PM ini karena dari pengabdian ke masyarakat, sehingga kalian harus mencari sumber masalah dulu dari masyarakat. Kemudian adik-adik memecahkannya itu melalui kegiatan PKM ini dengan memberikan solusi untuk mitra, ya. Kemudian untuk PKMKI ini sudah ada produk dengan siap produksi pada skala 1:1. Untuk PKMK ini juga sudah harus ada produk usaha, bisa berupa barang, jasa, ya, yang baru. Kemudian untuk PKM VGK ini merupakan suatu solusi juga untuk memecahkan masalah SDGs, ya, tetapi dalam bentuk video. Untuk Karsa Cipta ini berupa prototipe, kemudian purna rupa dan model. Ini tidak harus siap produksi, ya, tidak harus juga skalanya 1:1. Jadi masih boleh hanya berupa prototipe, kemudian purna rupa, atau juga hanya berupa model aja masih boleh. Kemudian untuk insentif ini ada GFT dan AI. Untuk GFT ini gagasan pemecahan masalahnya berjangka panjang. Jadi untuk GFT ini karena berupa gagasan, tetapi gagasan ini harus bisa untuk dilaksanakan, ya, di tahun-tahun tertentu. Misalnya kan membuat gagasan kayak yang tahun lalu itu kelompoknya Mas Tegar juga ya membuat gagasan pengisian bahan bakar yang ada di tengah laut. Nah, kira-kira ini bisa diwujudkan nggak? Ya, nah, jangka panjang ini akan dinilai oleh tim reviewer apabila gagasannya ini kira-kira nanti akan bisa dilaksanakan, maka nanti akan bisa lolos di tahap pendanaan, gitu ya. Nah, untuk PKMAI ini berupa artikel ilmiah, ini bisa dilaksanakan juga secara berkelompok. Tadi ya dari kegiatan KKN, kemudian Lantip, Rigel, ini bisa kalian manfaatkan hasilnya atau datanya untuk diunggah ke PKM. Next. Nah, dalam pembuatan proposal ini Belmawa sudah mempunyai saringan, ya, mempunyai saringan. Jadi proposal itu kalau dibuatnya dengan menggunakan artificial intelligence, kemudian Turnitinnya tinggi, ini maka proposalnya tidak akan lolos baik dari tahap pendanaan ataupun ke tahap PIMNAS, ya, pasti nggak lolos karena dari Belmawa ini sudah punya saringan, ya, nanti yang nulisnya pakai artificial intelligence atau Turnitinnya lebih dari 20%, ini saja nanti tidak akan lolos. Next. Oke, nah pada PKM ini ada anggaran, di mana anggarannya itu dari Belmawa sebanyak 6 juta sampai 10 juta, tetapi dari universitas ini wajib untuk memberikan anggaran senilai maksimum 2 juta. Kalau pada tahun ini 2024 ini universitas memberikan dana anggaran
tambahan sebesar 1,5 juta ya. Jadi kalau nanti adik-adik dapat pendanaan, misalnya dapat 10 juta ditambah dengan dana dari PT 1,5 juta, berarti total yang adik-adik mendapatkan ini adalah 11 juta 500 ya. Nah, untuk pihak lain misalnya adik-adik mendapatkan dari mitra ya, mungkin dari pengabdian masyarakat, mitranya mau memberikan dana tambahan, ini boleh sebesar 1 juta maksimumnya. Gitu ya. Oke, next. Ya, anggaran ini nanti sudah ada rumah-rumahnya masing-masing ya. Ini juga harus mematuhi dari apa namanya dari buku panduan yang sudah diterapkan oleh Birmawa. Jadi jenis pengeluarannya ini berupa bahan habis pakai ya. Contohnya adalah ATK, kertas dan lainnya ini boleh, tetapi besarannya hanya 60% dari jumlah dana yang diusulkan. Nah, sumber dana ini harus dibagi. 60% itu Birmawanya berapa persen, perguruan tingginya berapa persen, kemudian instansi lainnya berapa persen. Misalnya Birmawanya 50% ya, dan yang didapatkannya, kemudian perguruan tingginya bisa 5% dan instansi lainnya juga diambilkan dananya 5% gitu ya. Kemudian sewa dan jasa. Nah, sewa dan jasa ini bisa untuk pembuatan produk dengan pihak ketiga, misalnya adik-adik butuh untuk mencetak ya, mencetak label dan sebagainya. Ini boleh dengan jasa produk atau pihak ketiga ya, atau mungkin produk adik-adik ini harus ada mesin untuk apa namanya mencetak gitu ya, misalnya mau membuat kardus dari bahan-bahan alami. Nah, itu kan adik-adik nggak punya cetak pencetak kardusnya. Nah, ini adik-adik boleh bekerja sama dengan mitra pihak ketiga, kemudian boleh menganggarkannya sebesar maksimum 15% dari jumlah yang diusulkan. Nah, untuk transportasi ini juga ada anggarannya, yaitu maksimum 30%, dan yang lain-lain misalnya komunikasi, biaya bayar publikasi gitu ya. Maaf, ini akses publikasi ya, bukan biaya bayar publikasi. Kalau publikasi misalnya adik-adik submit di jurnal atau kegiatan adik-adik ini artikelnya akan dipresentasikan di seminar nasional atau internasional, itu tidak masuk ke anggaran ya. Jadi yang masuk ke anggaran ini hanya akses untuk publikasinya aja ya. Misalnya kayak apa namanya membeli kuota internet, nah itu boleh ya untuk aksesnya. Kemudian ada biaya media sosial ya tadi, kemudian ada biaya yang lain-lain juga. Ya, ini bisa besarannya 15% dari jumlah yang diusulkan. Nah, otomatis ini semuanya nanti jumlahnya 100% gitu ya. Nanti direkap dari Birmawa itu berapa persen, perguruan tinggi berapa persen, kemudian instansi lain itu jika ada berapa persen. Next. Ini untuk anggaran ada hal-hal yang tidak diperbolehkan, yaitu honorarium, konsumsi, hadiah, kemudian tim, dosen pendamping, narasumber, pemateri ini tidak boleh mendapatkan ya. Jadi semua yang pendanaan yang diberikan ini tidak termasuk honor, kemudian sewa komputer, ini tidak diperbolehkan.
pembelian kuota internet lebih dari 100.000 per bulan per tim. Kemudian durasi lisensi ini tidak boleh lebih dari 6 bulan. Penyusunan, pengadaan atau penjeditan ini tidak masuk ke dalam tahap atau tidak masuk ke dalam anggaran ya. Kemudian biaya publikasi bikin promosi di Instagram gitu ya, ini boleh tapi tidak lebih dari 500.000. Oke, next. Nah, fokus pada penilaian untuk nanti adik-adik bisa lolos ke tahap pendanaan, yang dinilai itu adalah kreativitasnya pertama, ya. Kemudian kemutakhirannya, ya. Yang ketiga metodenya, dan yang keempat adalah kemanfaatan atau potensi khususnya. Jadi nanti adik-adik bisa memunculkan idenya, kemudian membuat proposalnya, ini harus kreatif, ya. Kemudian mutakhir dengan metode atau teknologi-teknologi yang digunakan, kemudian produk yang dibuat ini harus ada kebermanfaatannya. Kalau sudah inovasi, kreatif, tapi tidak bisa dimanfaatkan, ya nanti tidak akan lolos, gitu ya. Jadi yang dibuat ini harus yang mempunyai nilai kebermanfaatan, gitu ya. Next. Next. Nah, semakin reviewer itu detail ya, memberikan masukan ke adik-adik, baik itu dari dosen pendamping ataupun dari dosen-dosen yang lain, ini maka nanti kualitas dari proposal adik-adik itu juga akan semakin bagus. Nah, biasanya ini mahasiswa kalau diberikan masukan gitu ya, kadang-kadang sudah detail, tetapi ada aja mungkin yang tidak dilaksanakan gitu ya, sehingga akhirnya juga proposalnya nanti jadi kurang. Makanya kalau di UNES itu ada pendampingan khusus, maksudnya ini adik-adik supaya proposalnya ini bisa diteliti lebih atau bisa direview lebih dalam lagi, sehingga apa-apa yang kurang yang belum adik-adik tulis itu harapannya nanti bisa dilengkapi, sehingga nanti bisa lolos ke tahap berikutnya, gitu ya. Nah, memang di PKM ini butuh usaha yang keras, gitu ya, dengan fokus yang maksimal karena batas waktunya itu hanya dikerjakan hanya 4 bulan. Nah, biasanya juga antara pengumuman dengan pengumuman untuk mengajukan proposal ya, dengan deadline-nya itu mepet waktunya. Nah, oleh karena itu apabila sudah dari sekarang adik-adik sudah mulai menyusun, sudah punya temanya, kemudian idenya sudah dapat, nanti hasilnya pun juga akan lebih bagus ya, karena lebih lama lagi untuk penulisan proposalnya. Ya. Oke, next. Nah, oke. Mungkin itu dari saya. Selamat berkarya adik-adik. Semoga nanti apa yang sudah dikerjakan bisa membuahkan hasil ya di tahun 2025. Harapannya kita bisa mensubmit proposal sebanyak mungkin, ya, mendapatkan pendanaan yang juga banyak dan bisa lolos PIMNAS yang banyak juga, karena ini merupakan suatu perlombaan yang bergengsi ya, di tingkat universitas, di mana semuanya ini memperebutkan medali untuk bisa dipersembahkan di universitas masing-masing. Kemudian dari kegiatan ini juga sebetulnya ada rekognisi ya yang didapat,
Jadi saya lupa menyelipkan untuk rekognisinya. Nah, ini adik-adik ini sebetulnya rewardnya banyak ya. Kalau mendapatkan pendanaan, adik-adik nanti dapat uang ya senilai tadi 10 juta dari Belmawa. Kemudian adik-adik juga bisa mendapatkan rekognisi. Rekognisinya itu berupa SKS ya. Nanti kalau lolos pendanaan bisa mendapatkan rekognisi sebesar 2 sampai 3 SKS. Nah, kalau lolos sampai ke tahap PIMNAS, ini adik-adik bisa mendapatkan rekognisi sebesar 10 SKS. Nah, ini sudah diatur, sudah ada peraturan yang terbit juga dari UNES. Jadi UNES memberikan reward untuk adik-adik. Nah, apabila nanti juga karyanya ini lolos, mendapatkan medali, maka adik-adik juga bisa mendapatkan kesempatan hasil dari PKM-nya ini boleh untuk dijadikan tugas akhir. Ya, tugas akhir berupa artikel, publish artikel ataupun skripsi gitu ya. Semoga nanti apa yang sudah dibuat ya bisa bermanfaat, kemudian bisa mengantarkan adik-adik untuk berprestasi. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak DBNI yang telah membawakan materinya yang sangat luar biasa dan menarik tentunya. Nah, di sini tentunya teman-teman yang sebelumnya belum tahu nih terkait dengan PKM, lalu jenis PKM apa aja sih? Nah, setelah dikasih tahu apa diberi materi dari BNI, kita dapat mengetahui gitu dan tambah wawasan kita terkait PKM atau program kreativitas mahasiswa. Nah, sini semoga materi yang tadi dipaparkan oleh BNI dapat diserap ilmunya dan teman-teman nantinya bisa submit di PKM di tahun depan. Mungkin langsung aja. Selanjutnya kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab yang akan dibuka satu termin dengan 3 penanya. Nah, mungkin dari teman-teman tadi yang ada masih kebingungan atau ingin tanyakan, bisa langsung raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti teman-teman juga bisa memperkenalkan terlebih dahulu gitu, dan nama atau asal univ, baru bisa menyebutkan pertanyaannya kepada BNI seperti itu. Silakan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Sini sudah ada satu penanya, ada dari Kak Vika Dwi Saputri. Mungkin apakah bisa on cam, Kak? Ya, halo Kak. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam Kak, soalnya sinyalnya susah. Oke, baik, Kak. Baik. Silakan untuk Kak Vika bisa langsung bertanya kepada Bu Eni. Silakan. Baik Kak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Ibu Eni atas ilmu yang diberikan. Di sini mohon izin perkenalan. Nama saya Vika Dwi Saputri, asal dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Kak. Pertanyaan saya, kan saya itu ada ide PKM pengabdian masyarakat. Nah, di situ itu saya mengambil temanya tentang kesehatan mental, di mana itu tuh tentang kegiatan yang saya beri itu membuat layanan konseling di wilayah Sukoharjo. Nah, itu kira-kira saya harus bekerja sama dengan pihak siapa ya, Bu? Begitu, terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya tanya ke Bu Eni. Untuk pertanyaannya mau langsung dijawab atau gimana, Bu? Ya, boleh Mas. Langsung jawab Oke, aja ya. baik, Bu. Saya Siap. takut lupa. Ya, oke Mbak Vika, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali ya. Jadi ini Mbak Vika rencananya mau membuat PKM terkait pengabdian masyarakat ya, Jadi, tadi ya. Ya, terkait juga dengan kesehatan mental. Mbak Vika nanti bisa berkoordinasi atau berkolaborasi dengan dinas sosial terkait. Ya mungkin di daerahnya Mbak Vika ada apa namanya seperti dinas sosial untuk kesehatan mental ya. Kalau di Semarang tuh ada.
Kalau di daerahnya Mbak Vika, tadi di mana Mbak Vika? Sebenarnya saya asli Pacitan, Bu, tapi saya kan kuliahnya di Sukoharjo. Jadi untuk memudahkan apa ya, saya dan tim saya itu di Sukoharjo saja, Bu, yang dekat kampus. Begitu, Ibu. Ya, oke. Nah, nanti Mbak Vika bisa mencari atau kolaborasi dengan dinas sosial terkait. Nanti ditanyakan untuk misalnya ada balai-balai atau rumah singgah ya untuk eh, khusus untuk orang-orang dengan kesehatan mental itu pasti ada. Ya, di daerah-daerah itu pasti ada dinas sosial yang mewadahi itu, sehingga nanti Mbak Vika bisa berkolaborasi, meminta izin terlebih dahulu, kemudian menggali dulu masalah-masalah yang ada di sana itu apa sih sebetulnya, baru nanti Mbak Vika mencari solusi melalui PKM ini, gitu. Ya, jadi di PKM ini bukan kita yang melempar masalah ya ke mitra, tetapi kita yang berusaha untuk memecahkan masalah dari mitra itu dengan suatu solusi, gitu ya. Itu Mbak Vika. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Bu, atas jawabannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Vika. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Di sini sudah ada yang di kolom chat dari Kak Maulana Zaki. Saya izin membacakan untuk pertanyaannya. Misi Bu, saya masih bingung mana ide PKM RE yang inovatif dan kurang inovatif itu apa aja, Bu. Jadi Mas Kak Maulana Zaki ini pertanyaan gitu, Bu, terkait ide PKM RE yang inovatif dan kurang inovatif itu seperti apa gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Maulana untuk pertanyaannya. Tadi ya yang dikatakan inovatif itu yang ada nilai kebermanfaatannya. Ya, kalau inovatif tapi tidak bermanfaat, ya maka tidak akan mendapatkan pendanaan, gitu ya, yang bisa bermanfaat dan bisa diterapkan. Misalnya ini Mas Maulana mau bikin apa nih kira-kira? Halo, Mas Maulana mungkin bisa on mic aja. Kira-kira mau uh, tema apa nih atau ide apa? Gitu ya, supaya bisa langsung berdiskusi. Oke, mungkin dari Kak Maulana Zaki, kalau misal tidak bisa on mic, mungkin bisa melewati kolom chat. Ya, ya, jadi inovatif itu dinilai dari itu ya, bisa bermanfaat atau bisa diterapkan atau tidak, gitu ya. Kemudian punya unsur metodenya itu harus ada unsur teknologinya. Misalnya membuat apa ya, membuat batu baterai gitu ya dengan teknologi apa pemutakhirannya, kemudian bisa dimanfaatkan untuk alat apa, nah, seperti itu. Jadi kalau hanya buat baterai tetapi baterai itu tidak ada kebermanfaatannya, ya nilai inovasinya jadi turun. Itu Mas Maulana atau seperti apa ini? Adik-adik nanti mungkin bisa ATM juga ya, amati, tiru, dan modifikasi dari judul-judul yang lolos pendanaan atau lolos PIMNAS. Coba adik-adik nanti searching, googling di internet gitu ya, pasti ada pengumuman lolos PIMNAS tahun 2024 atau lolos pendanaan tahun 2024. Nah, adik-adik bisa
membaca dari judul-judul itu, kemudian adik-adik amati ya, kira-kira ini yang lolos itu seperti apa ya metodenya, kemudian teknologi yang diterapkan bagaimana, ya judulnya tuh yang menarik supaya reviewernya bisa apa namanya tertarik membacanya itu yang seperti apa. Jadi nanti adik-adik bisa tiru, kemudian dimodifikasi. Jangan persis seperti itu karena di dalam PKM ini harus ada novelty-nya, harus ada keterbaruannya. Kalau dulu sudah pernah lolos, kemudian adik-adik tidak modifikasi kembali, kemungkinan kecil nanti untuk lolos juga. Seperti itu ya. Baik Bu, terima Ya. kasih sebelumnya atas jawabannya. Mungkin dari Kak Zaki, uh, karena ada merespon ya mungkin sudah cukup gitu. Nah, mungkin selanjutnya kepada teman-teman peserta yang apa namanya ada kebingungan atau pengen tanya gitu, mungkin bisa langsung present aja ya teman-teman. Mumpung ada Bu Eni gitu yang tentunya sudah berpengalaman di bidang PKM. Ini Oke, baik Bu. Itu sudah ada dari Kak Muhammad Rizky. Mungkin dari Kak Muhammad Rizky bisa langsung apa namanya apabila berkenan untuk on cam dan bisa perkenalan terlebih dahulu baru menyebutkan pertanyaan gitu. Mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam Kak karena ada terkendala. Mungkin langsung saja ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik UNES. Mungkin izin melanjutkan pertanyaannya dari eh, Kak Maulana Zaki tadi yang terkait jawaban yang Bu Eni berikan. Nah, maksud bermanfaat itu apakah dapat dimanfaatkan oleh semua orang secara cuma-cuma atau juga bisa dimanfaatkan secara komersial, maksudnya bisa diperjualbelikan begitu. Lalu kan tadi Bu Eni bilang itu contohnya itu di baterai dan sesuatu yang mengandung teknologi dan itu yang contoh yang Bu Eni berikan itu baterai itu dicoba dites di mes di mungkin mesin seperti itu. Lalu apakah dalam PKM itu membuat seperti kosmetik dan diterapkan pada manusia itu apakah diperbolehkan? Kurang lebih seperti itu, Kak. Jadi sebelumnya terima kasih Kak Muhammad Rizky. Mungkin dari Bu Eni mungkin langsung bisa menjawab. Ya, terima kasih Mas Muhammad Rizky. Ya, tadi memang ya yang bermanfaat, tentu saja bermanfaat itu bisa diterapkan ya baik untuk manusia ataupun untuk teknologi atau untuk alat-alat yang lain ya. Jadi memang di sini itu PKM itu harus ada nilai kebermanfaatannya. Nah, tadi yang untuk di kosmetik ya, kosmetik tentu saja nanti kan kalau PKM bentuknya RE atau penelitian itu harus ujinya harus detail ya, ujinya harus detail. Boleh saja diterapkan di manusia dengan menggunakan uji-uji khusus gitu ya. Nah, uji-uji khusus ini tentu saja harus melalui ethical clearance. Jadi nanti adik-adik bisa mengusulkan menggunakan ethical clearance sehingga nanti ujinya itu bisa aman untuk manusia ataupun untuk hewan. Gitu ya, misalnya mau membuat suatu kosmetik, mau menguji apakah kosmetik ini iritatif apa enggak sih gitu ya untuk manusia gitu sehingga perlu adanya pengujian apakah menimbulkan alergi atau tidak gitu ya. Nah, sebelum melakukan uji itu tentu saja kalian harus mencari yang namanya ethical clearance. Nah, ethical clearance ini biasanya bisa difasilitasi oleh prodi kesehatan masyarakat
Ya, di Undip juga ada, di UNES juga punya, gitu ya. Itu khusus untuk yang mengurusi bagian ethical clearance. Jadi semuanya penelitian yang terkait dengan manusia ataupun hewan sebelum melakukan uji itu harus melalui ethical clearance ini. Gitu Mas Rizky. Bagaimana untuk Kak Rizky? Apakah sudah menjawab? Baik, sangat menjawab. Terima kasih Bu Eni. Ya. Baik, semuanya terima kasih kepada para penanya tadi termin satu gitu. Nah, ini karena waktunya masih ada, mungkin saya buka kembali untuk termin kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya batasi untuk 3 penanya gitu. Silahkan teman-teman. Oke, baik. Di sini udah ada dari Kak Alvan Surya. Mungkin langsung bisa kenalan dan memberikan pertanyaan kayak gimana gitu. Silahkan. Baik, yang mulai. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfons Gair Lambang dari Fakultas Teknik Angkatan 2023. Izin bertanya, Ibu, ini kan tahun kemarin itu saya pernah ikut PKM RE. Pas awal jadi maba itu pernah diikutin PKM RE. Nah, di situ tuh saya nggak lolos pendanaan. Nah, mungkin dari Bu ini punya tips and tricks nggak, Bu? Mengenai gimana, apa ya, poin-poin gitu, biar kita tuh bisa lolos pendanaan gitu, poin-poin penting gitu. Biar lolos di bagian pendanaannya gitu. Ada nggak, Bu? Baik, terima kasih Kak Alvan. Mungkin dari Bu Eni bisa langsung untuk menjawab. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Alvan. Nah, untuk lolos pendanaan ini adik-adik harus ini dulu ya apa namanya proposalnya itu harus lolos tadi ya ada apa namanya konteks penulisannya ya. Jadi harus sesuai dengan pedomannya dulu. Jadi kalau mau lolos itu pokoknya pedoman itu buku pedoman itu harus dipatuhi ya baik dari konteks eh, administratifnya ya misalnya penulisannya nih spasinya harus misalnya 1,5 ya jadi harus betul-betul 1,5 ya kemudian di dalam pendahuluan itu harus ada poin-poin tertentu nah itu juga harus ditepatin kemudian dalam penyusunan RAP itu juga harus tepat kemudian luarannya nah biasanya ini luarannya ada tanda tangannya yang tempel gitu ya ditempel tidak tanda tangan asli kemudian di scan ya itu juga tidak boleh kemudian mungkin kelupaan untuk tidak memberikan materai itu juga bisa menjadi salah satu indikator untuk tidak lolos sehingga administratifnya itu harus dipenuhi dulu kalau administrasinya sudah dipenuhi nanti baru dinilai konteksnya mau mau konteksnya sebagus apapun kalau administratifnya tidak tidak sesuai maka langsung gugur gitu ya nah mungkin tabel dari RAB-nya itu kan sudah ditetapkan oleh Belmawa ya harus seperti ini nih format tabelnya nah adik-adik bikin format tabel sendiri ya tidak lolos nanti jadinya maka prinsipnya adalah adik-adik harus cermat, kemudian harus mengikuti apa-apa yang ada di panduan itu. Kalau panduan itu sudah diterapkan, diikuti dengan baik, kemudian segi konteksnya itu diperdalam lagi, insya Allah nanti akan bisa lolos di dalam tahap pendanaan. Ya. Yang intens juga bimbingan dengan pembimbingnya. Biasanya kan kalian suka los ya kalau sama pembimbing ya. Nah, itu yang bikin mungkin dari segi konteksnya jadi kurang. Karena masukan-masukan dari dosen, dari pembimbing itu sangat diperlukan ya untuk menyempurnakan proposal dari adik-adik. Itu Mas Alvan. Semangat Baik, ya Bu. mencoba lagi tahun depan.
Baik Ibu, terima kasih Ibu. Siap, nanti dicoba Ibu. Ya, harus loh. Baik, terima kasih Kak Alvan. Mungkin dari teman-teman yang lain eh, bisa langsung raise hand atau di kolom chat gitu. Kalau misal ada pertanyaan atau yang masih dibingungkan. Untuk tahun ini tuh kita eh, itu ya apa namanya RE dan K ini belum banyak yang lolos ke PIMNAS nih ya. Nah, sepertinya baru tahunnya RSH ini Iya sama Bu. pengabdian masyarakat ini yang banyak. Baik Bu, mungkin Untuk yang RE itu mungkin ini ya apa namanya harus lebih detail lagi uji-ujinya, analisisnya, data-data yang didapatkan nanti harus lebih detail lagi. Sepertinya harus kayak gitu karena eh, kita itu kalau RE itu saingannya dengan universitas yang keren-keren gitu ya, yang punya lab komplit dan sebagainya. Nah, kita harus bisa bersaing sampai ke detail-detail yang pengujiannya itu harus kira-kira ini bisa sampai di tahap penerapan gitu. Kalau hanya ujinya superficial aja, hanya yang misalnya kalau bikin formula hanya homogenitas, bisa viskositas, nah itu kemungkinan untuk lolosnya kecil. Jadi harus bisa diuji sampai ke sedetail mungkin, misalnya ujinya sampai mikrobanya atau ujinya sampai ke tahap apa namanya ke tahap detail, misalnya kalau baterai itu juga harus diuji struktur kimianya atau apanya gitu ya, yang kelistrikannya atau seperti apa. Nah itu mungkin akan lebih bagus lagi gitu, karena R ini memang bentuknya penelitian, jadi analisis dan ujinya itu harus detail. Baik Bu. Mungkin di sini saya izin bertanya ya Bu. Ya, Saya izin bertanya. Misal nih, apa namanya, saya ikut program PKM, di mana mendapatkan apa pendanaan. Nah, tapi dalam keberlangsungan program itu produk yang diinginkan itu tidak berhasil. Yaitu apakah nantinya bakal mempengaruhi di kriteria PIMNAS atau PKP 2 gitu Bu? oh ya tentu aja. Eh, Kalau tidak berhasil ya akan mempengaruhi nanti jadi tidak lolos ke tahap berikutnya. Tadi kan kriterianya itu harus mempunyai produk ya, produk yang bisa diterapkan. Jadi ya produknya sebisa mungkin harus berhasil. Nah, makanya itu kalian karena masih punya kesempatan di tahun depan, coba diuji-uji dulu deh, bikin penelitian yang kecil dulu dari sekarang. Nah, kemudian penelitian yang kecil itu nanti diajukan ke menjadi proposal. Nah, nanti tinggal kalian mengembangkan uji-ujinya di eh, pendanaan PKM itu kan nanti dapat pendanaan ya. Nah, nanti kan bisa bisa uang dari pendanaan itu nanti untuk mengembangkan uji-uji yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, tentu aja ini harus ada juga ya daftar pustaka atau literatur-literatur yang kalian apa jadikan patokan. Nah, kalau mau bagus, ini sebisa mungkin banyak literatur-literatur yang dari jurnal-jurnal internasional. Ya, tahunnya 10 tahun terakhir itu yang dipakai sebagai penulisan proposalnya. Itu akan lebih menarik, kemudian reviewer dari Bilmawa juga akan lebih, wah ini anaknya memang betul-betul ini ya, betul-betul apa namanya berkualitas gitu ya, karena eh, apa namanya jurnal yang disitasi aja dari luar negeri gitu ya. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih Bu Eni.
Oke, mungkin di sini ada yang resen lagi, Kak Vika. Mungkin bisa langsung itu Kak on mic buat perkenalan dan memberikan pertanyaannya. Kepada Kak Vika, dipersilakan Kak apabila ada pertanyaan. Mungkin dari Kak Vika-nya ada gangguan sinyal ya Bu. Mungkin Iya. boleh ditunggu dulu ya Bu. Oke. Ya Bu. Ya, saya mau menambahkan juga ya untuk nanti tim yang ikut PKM ini diusahakan timnya itu yang solid ya. Kemudian kerjasamanya juga harus kompak karena kalian itu hanya diberi waktu 3 sampai 4 bulan untuk menyelesaikan PKM ini. Jadi harus ada pembagian-pembagian khusus, misalnya siapa yang mengurusi anggaran, siapa yang mengurusi untuk uji dan sebagainya, membuat produk, itu harus ada pembagian, kemudian harus dijalankan secara kompak, karena kalau nggak kompak nanti nggak selesai pengerjaannya, sehingga nanti bisa menghambat juga ya untuk ke PKP 2 karena di PKP 2 itu kan nanti kalian melaporkan ya, melaporkan laporan kemajuan yang eh, sudah dijalankan gitu. Jadi kalau misalnya uji-ujinya jadi belum terlaksana misalnya atau produknya nggak jadi, yaitu nanti bisa mempengaruhi untuk tidak bisa lolos ke tahap PIMNAS gitu. Sehingga dalam 3 sampai 4 bulan itu ya memang memilih timnya itu harus yang konsisten dari awal sampai akhir, itu fokusnya memang mau ke PIMNAS gitu ya. Karena kalau nanti nggak konsisten seperti itu akan menyulitkan anggota tim yang lain. Apalagi nanti kalau udah di tengah-tengah ganti gitu ya, ganti anggota gitu bisa sih, cuma nanti pasti jadi terkendala juga. Ya, jadi pilihlah nanti tim yang benar-benar nawaitunya itu dari awal sampai akhir itu ke PIMNAS gitu. Baik, terima kasih Bu Eni atas tadi tambahan informasinya gitu. Nah, mungkin karena Kak Vika-nya nggak join lagi dan waktunya sudah hampir habis, mungkin kalau semisal nanti apa namanya dari teman-teman ada yang ingin tanyakan, apakah dari Bu Eni itu bersedia nggak Bu untuk nantinya dihubungi dari peserta gitu? Boleh silakan dengan senang hati. Oke. Baik Bu, terima kasih. Mungkin nanti apabila teman-teman apa namanya ada yang masih ingin tanyakan gitu nanti bisa menghubungi pemateri dari Bu Eni gitu. Ini dari Kak Vika. Mohon maaf Kak, tadi tiba-tiba sinyalnya susah keluar sendiri. Oke Kak, baik. Tidak apa-apa. Mungkin dari Kak Vika, apakah Terima ada pertanyaan gitu? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Vika. Oke, mungkin karena sudah cukup semua, mungkin di sini saya izin untuk
menyimpulkan tadi pemaparan dari materi yang dibawakan oleh Bu Eni, di mana PKM adalah suatu program prioritas mahasiswa yang setiap tahunnya itu ada dan dadakan sekali oleh Bill Mawar. Nah, di sini nantinya teman-teman mahasiswa itu dapat berkreativitas dan memunculkan ide-ide yang baru, yang berinovatif. Nah, tahapan dari PKM sendiri itu adalah menulis proposal, lalu ada pelaksanaan pendanaan, PKP 2, PKM Award, dan PIMNAS. Lalu pada tahun 2024, terdapat ketentuan yang di mana satu mahasiswa itu hanya boleh mengusulkan satu proposal untuk PKM pendanaan dan satu proposal untuk PKM insentif. Nah, lalu terdapat juga penilaiannya pada PKM ini terdapat dua tahap, yakni penilaian administrasi dan penilaian substansi. Nah, untuk jenis-jenis PKM juga terdapat dua jenis PKM, yaitu PKM pendanaan dan PKM insentif, di mana PKM pendanaan itu terdapat 8 skim. Yang pertama adalah PKM Riset Eksata atau PKM RE, lalu ada PKM Riset Sosial Humaniora atau PKM RSH, lalu ada PKM K atau PKM Kewirausahaan, lalu ada PKM Pengabdian Masyarakat, PKM Penerapan Iptek, lalu ada PKM Karsa Cipta, lalu ada PKM Karya Inovatif, dan yang terakhir ada PKM Video Gagasan Konstruktif. Nah, lalu untuk jenis PKM insentif sendiri juga ada dua skim. Yang pertama adalah PKM Gagasan Futuristik Tertulis atau PKM GFT, lalu ada PKM Artikel Ilmiah atau PKM AI. Baik, mungkin karena sudah semua, mungkin dari Bu Eni bisa memberikan closing statement-nya gitu, agar teman-teman peserta sini apa namanya nambah tertarik untuk mendaftarkan diri di tahun depan untuk mensubmit proposal. Silahkan Ibu Eni. Ya, untuk adik-adik semangat, tetap konsisten ya. Untuk yang penulisan proposalnya, patuhi kaidah-kaidah yang sudah ada di buku panduan, kemudian konsisten dalam menjalankannya. Semoga sukses bisa meraih pendanaan, bahkan bisa lolos PIMNAS di tahun 2025. Semangat semuanya. Baik, terima kasih Bu Eni atas kesempatan waktunya. Mungkin sebelum apa namanya Bu Eni meninggalkan Zoom meeting, kita akan ada sesi foto bersama dengan Bu Eni. Mungkin dari teman-teman bisa on cam dulu gitu. Saya beri waktu 1 menit untuk teman-teman mempersiapkan untuk on kamera. Ayo teman-teman bisa on cam biar kita nanti bisa foto bersama. Oke, karena dari teman-teman juga sudah pada on cam dan sudah lebih dari 1 menit, mungkin saya akan pandu untuk sesi foto bersama ini. Kepada operator minta tolong untuk bantu sesi foto bersama. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Lalu lanjut, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Lalu untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah tadi menyalakan kamera. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung acara, semoga ilmu yang telah disampaikan oleh pembicara kita yang luar biasa dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, jangan lupa besok masih ada kegiatan hari kedua, yakni FGD atau Focus Group Discussion. Jadi pastikan teman-teman semua hadir dan mengikuti hingga akhir acara nanti. Oke, saya Muhammad Rizky Fadil Putra, selaku moderator, mohon pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC.
Terima kasih. Acara selanjutnya adalah ice breaking. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan tempat kami silakan. Halo teman-teman, tiba nih kita di sesi ice breaking hari ini. Jadi kita akan bermain game, yaitu game Find the Hidden Word. Sebelumnya, perkenalkan aku Nia dan aku Kita. Jadi kita akan memimpin sesi ice breaking pada kali ini. Jadi aku jelasin dulu ya, apa itu game Find the Hidden Word. Nah, di game Find the Hidden Word ini nantinya akan disajikan sebuah gambar dan di dalam gambar tersebut ternyata ada kata-kata tersembunyinya. Nah, tugas kalian adalah untuk mencari kata-kata tersembunyi apa yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, sebelum kita mulai ke gamenya, di sini aku punya contoh nih dari gambar pertama. Nah, teman-teman bisa coba tebak nih, kira-kira kata-kata tersembunyi apa ya yang ada di dalam gambar ini? Yang tahu jawabannya boleh langsung jawab di kolom chat ya. Ayo teman-teman, yang tahu jawabannya langsung tulis di kolom chat ya. Teman-teman di sini bisa jawab dengan sipitin mata atau jauhin gambar. Wih, udah ada yang jawab nih. Ada yang jawab never forget. Bener gak sih never forget? Kita coba lihat aja ya jawabannya. Kira-kira jawabannya apa ya? Wah, Ya, bener banget nih jawabannya yaitu never never forget. forget. Nah, kayak gitu ya teman-teman kira-kira game ini. Nah, kita bisa lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, menurut teman-teman, ini kan ada gambar tembok batu bata. Kira-kira kata tersembunyi apa sih yang ada di gambar ini? Ayo teman-teman, ada yang pada bisa nebak nggak? Oke, aku lihat-lihat kayaknya udah banyak nih yang jawab bener. Kita langsung lihat aja yuk bareng-bareng. Jawaban benernya apa ya? Dan jawaban benernya adalah banana. Oke, bener nih udah banyak yang paham ya. Oke, kita langsung aja lanjut ke gambar berikutnya. Oke, menurut teman-teman, hidden word di gambar ini tuh apa? Seperti biasa ya, yang tahu jawabannya bisa langsung jawab di kolom chat. Wih, udah banyak nih yang jawab. Pada bener semua lagi. Daripada kita bingung kan, apa nih jawaban benernya? Kita langsung lihat aja ya jawaban benernya apa ya. Satu, dua, tiga. Wah, jawabannya adalah frog. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya. Kira-kira, nah di sini ada 7 orang gitu ya, lagi pakai jas. Kira-kira kata tersembunyinya apa sih? Wih, pada keren-keren ya Kak, udah pada jawab banyak. Langsung aja yuk kita lihat jawaban benernya apa ya. Oke, bener banget nih jawabannya yaitu oke. Lanjut ke gambar berikutnya. Nah, di sini nih ada gambar orang-orang pada pegang payung nih. Kira-kira hidden word-nya apa ya dari gambar ini? Boleh langsung jawab ya. Kalau bener semua dapat hadiah apa nih, Kak? Wah, apa ya, Kak? Oke. Wah, udah pada banyak nih yang jawab nih di kolom komentar. Pada jawab puzzle nih. Kira-kira bener nggak ya puzzle? Kita lihat bareng-bareng yuk jawabannya. Wah, ternyata pada bener nih jawabannya puzzle ke. Oke. Selanjutnya ada gambar lagi nggak ya? Nah,
Di gambar ini, menurut teman-teman, hidden word-nya itu apa kira-kira? Miring Boleh jalan langsung hotel jawab di kolom chat ya astaga. yang udah tahu. Ya, aku mau numbalin satu orang. Ini apa itu? Exit. Ya nggak sih? Ayo teman-teman, kira-kira di gambar ini tuh hidden word-nya apa? Ente. Wah, Wah, mungkin gambar ini susah kali ya. iya. Exit gak sih? Bener gak sih, Kak? Daripada kita bingung apa nih ya jawabannya kira-kira, mending kita langsung lihat aja yuk gambar jawaban benernya apa ya. Wah, ternyata Bat Kak jawabannya. Wah, ada juga nih yang jawab benar, Nah, udah Bat. bener ya ini. Oke, bisa di next selanjutnya. Oke, nggak kerasa ya waktunya udah habis aja nih sesi speaking-nya. Aku Gita. Dan aku nih ya, Kita pamit undur diri ya teman-teman. Sampai jumpa di sesi ice breaking esok hari. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Kepada Saudara Muhammad Yusuf, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kelancaran kegiatan yang telah kita laksanakan hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan penuh keakraban dan kebahagiaan, kami hadir di sini dengan mengharap barokah dan ridho-Mu dalam acara webinar PKM tahun 2024 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan meningkatkan tekad yang kuat untuk memajukan Indonesia kepada kami semua. Tumbuhkanlah rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, agar tetap terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian serangkaian acara webinar PKM tahun 2024 dengan tema mengoptimalkan peran mahasiswa dalam mengembangkan inovasi, kreativitas, serta keilmiahan dalam program kreativitas mahasiswa guna mewujudkan mahasiswa berprestasi dan berkompeten di era Society 5.0. Saya, Fernanda Noverina, selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti serangkaian acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, bang, bang. All right then. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. Rock-a-bye, rocka, rocka, rock-a-bye. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you,